Adakah di antara teman-teman dan sahabat semua yang sudah membuat kandang intensif, pakannya sudah bagus, nutrisinya lengkap, tapi tetap saja hasilnya kurang maksimal? Nah, salah satu kunci keberhasilan ternak entok lokal agar entok cepat gemuk dan cepat besar itu ada di cara pengolahan pakannya. Jadi kalau cara pengolahan pakannya itu bagus, tentu saja entok-entok yang kita besarkan juga akan mendapatkan bobot yang maksimal. Kenapa ada di pengolahan pakannya? Ya tentu saja karena supaya nanti nutrisi pakan bisa meningkat dan penyerapan nutrisi pakan pada pencernaan entok itu bisa maksimal, teman-teman dan sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Fikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Dan tidak lupa, mudah-mudahan senantiasa bahagia. Kita akan lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sobat semua, pada kesempatan kali ini kita akan sharing kembali, tentu saja masih mengenai seputar peternakan entok. Nah, lebih tepatnya kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya agar ternak entok lokal bisa cepat besar dan cepat gemuk. Mungkin dari teman-teman dan sahabat semua sudah beternak secara intensif, membuat kandang secara intensif, sehingga pergerakan daripada entok-entok kita ini akan menjadi terbatas. Nah, tujuannya agar supaya entok bisa cepat besar, tentu saja ya teman-teman. Nah, kandang intensif itu teman-teman dan sahabat semua itu bagus, tetapi harus didukung dengan pakan yang memenuhi standar nutrisi yang lengkap dan terpenuhi ya tentu saja. Nah, jadi kunci keberhasilan kandang intensif agar entok bisa gemuk-gemuk dan cepat besar itu sebetulnya hanya ada di pakan ya teman-teman. Kita harus menggunakan pakan-pakan yang nutrisinya lengkap dan juga terpenuhi. Berbeda halnya ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem umbaran lepas. Jika kita beternak entok dengan menggunakan sistem umbaran lepas, maka kita akan diuntungkan dengan dua hal yang jelas akan menguntungkan kita teman-teman dan sahabat semua. Jadi ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem umbaran lepas, maka yang pertama sekali kita dapatkan keuntungannya adalah kita bisa meminimalisir biaya pakan. Karena entok lebih banyak memakan atau mencari makan dengan pakan-pakan yang gratis yang bisa mereka dapatkan dari alam. Kemudian keuntungan kedua ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem umbaran lepas adalah tentang jenis pakan yang mereka konsumsi secara alami jelas mengandung nutrisi yang sangat luar biasa tinggi, seperti cacing, serangga, dan juga binatang-binatang kecil lainnya yang bisa dimakan oleh si entok. Untuk itu kali ini kita akan membahas mengenai cara mengolah pakan supaya nutrisi yang ada pada pakan tersebut bisa meningkat secara maksimal dan supaya penyerapan nutrisi pada pencernaan entok itu juga bisa secara maksimal teman-teman dan sahabat semua. Untuk pakan pembesaran entok usia 1 hari sampai kepada 1 bulan biasanya masih sedikit sekali kebutuhannya ya teman-teman. Nah, tetapi jangan salah, ketika usianya sudah mencapai 1 bulan ke atas, maka akan terjadi pembengkakan pakan yang sangat luar biasa. Bahkan bisa mencapai 4 kali lipatnya ya teman-teman. Nah, untuk itu banyak sekali dari teman-teman dan sahabat ternak kita kemudian mengotak-atik otaknya untuk meracik dan mengolah pakan sendiri. Tujuannya adalah untuk meminimalisir biaya pakan. Dengan begitu, kemungkinan besar kita pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar juga ya teman-teman. Nah, sebagai contoh dari sekian banyak jenis pakan alternatif yang bisa kita gunakan untuk pakan ternak entok kita adalah dari limbah roti atau BS roti. Ini sangat bagus sekali untuk pakan ternak entok kita. Selain bisa menekan biaya pakan, roti ini juga terbukti sangat bagus ketika kita gunakan untuk pakan ternak entok kita. Kenapa saya katakan bagus? Karena komposisi daripada roti ini sendiri diantaranya adalah ada air kelapa, kemudian tepung premix, tepung terigu, di sini ada gula juga ya teman-teman, susu bubuk dan juga margarin. Jadi dengan komposisi ini, maka ketika kita aplikasikan untuk pakan ternak entok kita, ya tentu saja akan bagus sekali hasilnya. Ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara mengolahnya supaya nanti tidak bermasalah ya, tidak ada efek samping untuk ternak entok kita. Nah,
Jika teman-teman dan sahabat semua mau menggunakan BS roti yang sudah berjamur seperti ini kan sudah berjamur ya teman-teman. Kalau sudah berjamur seperti ini, maka alangkah baiknya ketika kita harus menggunakan air panas ya untuk menghilangkan jamur yang ada pada roti ini. Tetapi jika roti yang BS ini yang akan kita berikan kepada entok-entok kita ternyata belum berjamur, maka kita cukup mencampurkannya dengan jenis pakan alternatif lain. Misalnya seperti ini yang sudah saya sediakan ya, adalah dedak. Nah, kemudian bagaimana supaya nanti komposisi pakan yang akan kita racik ini menggunakan dedak kemudian roti ya akan lebih bagus lagi hasilnya. Harus menggunakan apa lagi? Maka kita akan campur dengan pelet juga ya teman-teman. Dalam hal ini kalau untuk pembesaran maka kita akan gunakan 511. Kalau untuk petelur maka kita akan gunakan 9905 ya teman-teman. Kita akan sama-sama lihat reaksi ketika entok-entok kita berikan makan dari limbah roti atau BS roti ya teman-teman. Sangat lahap dan sangat rakus sekali. Nah, tetapi saya sarankan untuk memberikan jenis pakan alternatif roti ini untuk entok usia paling tidak 2 bulan ke atas. Jadi kalau masih 2 bulan ke bawah, sebaiknya kita menggunakan jenis pakan dari pabrikan agar target bobot yang kita harapkan bisa tercapai ya teman-teman. Seperti entok-entok yang ada di kandang entok nomor 1. Kita akan lihat ke sana ya teman-teman. Ini adalah entok-entok yang menghuni kandang entok nomor 1. Usia entok ini baru mencapai 52 hari. Tetapi siapapun pasti akan terkejut ketika melihat postur tubuh entok yang baru usia 52 hari ini memiliki postur tubuh yang mirip dengan entok usia 2,5 bulan. Ya teman-teman. Jangankan teman-teman, bahkan teman saya sendiri tadi pagi sempat melihat entok ini dan tidak percaya ketika kita kasih tahu bahwa usia dari entok ini baru saja mencapai 52 hari, belum mencapai 2 bulan, tetapi postur tubuhnya dan bahkan bobotnya sangat luar biasa. Ya, nah bukan gratis saya mendapatkan bobot serta postur tubuh yang seperti ini teman-teman. Tentu saja memerlukan perawatan-perawatan yang maksimal dengan menggunakan jenis pakan yang tepat. Ya teman-teman. Nah, adapun jenis pakan yang tepat untuk membesarkan entok usia 1 hari sampai kepada 2 bulan, karena target saya ini saya besarkan sampai 2 bulan menggunakan jenis pakan pabrikan. Ya teman-teman. Nah, jenis pakan pabrikan itu sendiri sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Silahkan diklik untuk informasi lebih lanjut. Baik teman-teman dan semua, jadi poin atau kesimpulan daripada pembahasan kali ini adalah ketika kita menghendaki bobot yang maksimal pada entok-entok yang kita besarkan, tentu saja selain kita harus melakukan perawatan-perawatan yang optimal, kita juga harus menggunakan jenis pakan yang tepat. Ya teman-teman, tentu saja kita harus paham bahwa untuk membesarkan entok-entok usia 1 hari sampai kepada masa pertumbuhan yaitu usia 2 bulan, maka kita sebaiknya menggunakan jenis pakan pabrikan. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.